Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi bersama saya Eko Prastio Sabilillah, masih di 1.0 podcast. Nah, bersama salah satu seniman di Banjarmasin. Seniman ini kan berat loh. Jadi salah satu karyawan, salah juga kalau ada karyawan ya lo, baru seniman penikmat seni walah penikmat seni. Nama beliau ini dikenal dengan bawah tangga. Nah, jadi bawah tangga ini kita nanti akan mengulik bagaimana cerita mereka, kan bagaimana mereka memulai aktivitasnya, dan juga bagaimana mereka sering untuk perform di kafe-kafe, di tempat-tempat yang menghibur masyarakat Banjarmasin kan. Nah, seperti itulah. Ya, langsung saja sebelumnya kita perkenalkan dulu masing-masing. Ya, langsung pada abang yang dari kanan dulu. Paling muda ya? Paling muda. Oke, perkenalkan nama Eki Purwanto. Kalau di Banjarmasin dipanggilnya Pak D. Ya, orang sudah tahu Pak D. Jawa berarti mana? Hah? Jawa berarti Madura. Iya. Yang kelahiran Madura, kuliah di Widentasari, di bawah tangga sebagai gitaris. Ya, Bang. Ya, kepada yang di tengah, Bang. Sambil boleh? Boleh, Bang. Siapa Boleh. Bang Alif? Ada Apa kopi. nih? Ada kopi kan, Bang. Kopi. Ada rokok nih, Bang. Sama rasanya, Bang. Iya. Senja banget. Senja. Senja banget. Di jam 4:30, Bang. Oke, kalau nama kita Mahar Ramadan. Kita kalau di bawah tangga itu megang bass. Megang bass. Mau enakan orang malah. Orang. Jadi megang aja gitu. Iya, ya. Ya, lanjut, Bang. Ya, perkenalkan nama Rahmat, biasa dipanggil Pomet ya, gelar di kampus, Ya. kuliah di Widentasari Banjarmasin. Ya. Posisi di bawah tangga yaitu drummer ya. Drama rumah. Oh, ya. Nah, jadi yang di hadapan saya ini mereka semua adalah senior saya semua kan. Satu tahun doang lah. Nah, seperti itulah. Kan kita seumuran. Seumuran cuma Pian lebih senior. dikit lah bedanya lah. 1 tahun doang. Iya. Ya, nah jadi bagaimana nih, Bang, awal mulanya nih terbentuknya bawah tangga nih menjadi sebagai sebuah kesatuan yang sekarang dikenal banyak orang nih. Bagaimana, Bang? Coba. Eki. Yang mau jawab nih siapa? Yang paling Yang paling muda ya. Yang paling muda. Kasih Cakep. Oke. Pada awalnya ya, Bang. bawah tangga itu didirikan tahun 2016 pada tanggal 16 Februari. Awalnya itu cuma bagian dari divisi di Sanggar. Sanggar apa ini, Bang? Sanggar Bahan Antasari dong. Oh, iya. Ya. Sanggar tetangga. Dulu dibikin sebelum ada Rahmat masuk. Ya. Nah, dengan teman-teman saya yang seumuran nih. Ya. Beliau masih menegaskan itu kan tadi statusnya sebagai orang yang paling muda. Ya, Ya. itu. tegasin lagi ya. Ya, setelah 8 tahun ada si Rahmat masuk. Kebetulan kan keperluannya ini nggak ada drummernya dulu kan. Dia tarik hard, tarik aja. Oke, Google Phone nih, setuju dia kan, masuk. Sudah ada, setelah itu vokalis lagi. Dulu kan vokalisnya saya sendiri itu awal 2017 mulai kami rekrut vokalis perempuan, biar ada nilai jualnya kan. Iya. Marketingnya kan bagus kalau cewek. Iya. Kami rekrut kan si Mahmudah, anak Sanggar juga sih. Setelah itu awal 2018, nah itu yang mulai kami yang main-main gitu, mulai main di sini acara konser amal. Berarti nggak serius sih, Bang? Hah? Katanya main-main tadi kan? Ya bukan itu konteksnya, maksudnya tuh main dalam bermain-main. Iya. Ini kan cowok ini kan susah juga ya. Ya, Traveling terus nih otak nih. Ya, Bang. ya 2018
pas main-main itu kami mulai berpikir ya, di bawah tangga ini mau dibawa kemana sih? Masa kita di dalam lingkup sanggar terus atau di kampus terus gitu, acara-acara AMJ kan nggak naik namanya. Siping bang, siping. Siping, pinggiran untuk adik-adik maba kan. Iya. Tapi itu ada juga sebenarnya bang nilai jualnya itu kan Ada juga. segi artis dari maba ini kan semua yang diikutin dia kan pasti jadi artis kita gitu. Tapi kan cuma lingkup itu aja. Nah, Ya, tahu kampus itu kan, kampus aja ya. Kami keluar kan, saya mau lebih beberapa kafe dan ikut festival yang meskipun kalah juga. Ya, Kurang beruntung. Iya. beruntung aja itu sebenarnya bang. Kalau permasalahan ikut festival kan yang penting sudah memberikan bakat gitu Ya, kan itu. sebenarnya. Nah, Kalau menang menampilkan lah. kalau menang tuh nomor 60 ya Allah. Nomor satunya apa? Nah, Duitnya. ada kalau kita jadi kapitalis. Iya bang, terus bang. Tadi 2018 dan 2020 kita mulai main di stasiun radio, main di stasiun dekat kampus kita itu, nggak tahu kan? Nggak usah disebutkan. Ya, NRJ ya bang. Ya, acara pergantian tahun kami dipanggil untuk tampil situ. Juga ada teman juga sih kayak Sanggar Musik Antasari di kampus ya, itu teman juga. Situ mulai dikenal, mulai tertarik di angkringan atau kafe-kafe. Nah, sejak itu 2020 awal si vokalisnya ini ada kan sudah makin semester nambah kan, Ya. semester akhir kan, mulai sibuk ya tentang kuliahnya, jadi ada berpikir untuk merekrut anggota lagi vokalis. Kami rekrut lah, namanya binian juga, perempuan juga, si Lesti. Dia juga anggota Sanggar Belanda juga. Dan 2021 si Lesti mulai membuka angkringan sendiri, membuka kafe sendiri, usaha sendiri. Kami rekrut lagi anggota vokalis yaitu Pio. Nah, dia beda nih, bukan Win lagi. Dia dari Universitas Sari Mulia. Jadi itu dari perjalanan dari Ya. sejak lahirnya sampai sekarang berkarirnya nih. Nah terus bang ini menyangkut yang lain lah. Bagaimana jika bawah tangga ini sebenarnya apakah bergeraknya itu cuma sekedar musik atau komersil gitu? Maksudnya tuh apakah ketika kita tampil di kafe-kafe tersebut apa kita punya income gitu kan atau tidak gitu kan? Ada lah, meskipun tidak banyak, tetap ada paling tidak ya buat jadi bensin lah. Iya. Nggak tahu buat rokok. Atau makan lah. Iya. Itu yang penting. Jadi awal-awal kami itu main di kafe, terus di weddingan, Iya. di pengantinan kayak gitu. Itu awalnya emang gak dibayar, ya kan? Rancang Pernah. aja kan. Cuma seripah dulu bang Pak. Iya, Istilahnya. kan sambil nyari nama kan, terus nggak dibayar, oh nggak apa-apa kata kami. Yang penting nama kami diangkat. Iya, iya. Nah itu, terus jalan sampai patok harga. Nah kayak gitu. Untuk sementara ini. Nah, terus satu lagi, kalau personil sekarang kan ada Eki, ada Pak Ade, ada saya sendiri kan, Mahar, ada Rahmat Komet, terus ada si Mahmuda vokalis, Lesti, si Hio, sama satu lagi si Yasir. Yasir, Iya. Yasir. Nah, Yasir ini dari mana? Dari UIN juga kan? iya, Win. Yasir. Tahu dari mana ya? Nggak tahu kan? Jadi seperti itu kan. Nah, jadi ada nilai komersilnya juga sebenarnya, cuma ya ini kita sekadar menyalurkan hobi ya. Maksudnya tuh ketika sudah hobi ini tersalur itu ketika dibayar orang itu plus aja. Nah, bonus aja. Nah, jadi seperti itulah peribahasanya. Lalu dari yang lain nih, ini kan kita kategorinya adalah mahasiswa ya, Bang. Nah, bagaimana ketika seperti tadi abang katakan bahwasanya seperti Mahmuda ini kan lebih banyak farming nih ketika akhir semester kan farming menggarap. Iya.
Sibuk. Ah jadi lagi farming nih kan. Nah itu seperti apa itu bang tanggapannya ketika bawah meja ini, bawah tangga. Pasti penasaran kenapa jadi namanya bawah tangga. Iya nanti. Oh nanti kak. Jadi ketika si Mahmudah ini nih lebih banyak menggarap skripsi ini lalu tidak terlalu banyak menghabiskan waktu lagi bersama bawah tangga. Nah tuh permasalahannya karena dia berusaha untuk menyelesaikan skripsinya gitu kan. Sebenarnya kalau masalah kuliah nggak bisa dia ya, itu masalah pribadi. Kita cuma bisa mengantisipasinya. Ini sebentar lagi nih si Mahmudah buat selesaiin skripsinya kan, kita harus inisiatif sudah. Berarti kita harus cari tulis baru dulu tambahan kayak tadi si Lesti mulai itu juga kan, kita ada baru lagi si Pio itu juga selalu ada inisiatif sih. Ya, artinya tidak terbatas ya bang. Orangnya misalnya ada kesibukan ini misalnya kita harus bisa gitu kan, harus sempat juga kan. tidak membatasi lah peribahasa saya tuh. Nah artinya salah satu komunitas yang bagus juga itu sebenarnya tidak memaksakan kepada anggotanya buat untuk selalu tampil gitu. Ya, itu bagus itu sebenarnya. Nah jadi gini bang, ini terbersit juga nih, cepat dibahas juga sama Bang Mahar tadi kan filosofi. Nah, jadi filosofinya apa nih kan, bawah tangga nih kan istilahnya sulit itu kan. Kalau dijelaskan secara bahasa harfiah kan tidak mengerti kita kan. Nah jadi dijelaskan secara filosofis lah bagaimana jadi namanya itu bawah tangga gitu. Kita tambahkan sama Pak Ade sama ya. Mas Mahar lagi ya. Jadi kalau kisah kita dari nama bawah tangga ya, bawah tangga itu di salah satu kampus itu ada tempat perkumpulan ya, satu gedung tempat kumpul anak-anak organisasi. Nah di situ ada 2 lantai kan. Nah ada satu tangga yang kita bikin tempat ngumpul, nongkrong, ngopi kan, sambil main-main musik. Terus gurau-gurau, terus makin serius. Nah, kepikir kita sering ngopi di mana, terus ngopi di mana biasanya paling enak. Terus kita lah terpikir oleh nama bawah tangga tadi. Gitu. Karena saya dari tempat yang sering digunakan untuk nongki ya. Ya ada tambahan loh tuh. Mungkin ini satu filosofis aja deh dari satu anggota deh. Ya ada. Sebenarnya simpel aja, bawah tangga kan mengambil dari kata dasarnya aja bawah dan tangga. Tangga tuh dari bawah naik. Nah, harapannya nama bawah tangga itu dari kita masih di bawah nih, kita masih mau naik nih, perlahan naiknya. Itu sih, mulai dari awal masih. Oh iya. Berarti tetap pada proses gitu kan. Ya itu. Terus bang dari Bang Mahar nih, gimana nih bang? Kalau dari kita sama aja. Jadi kan ngikut aja. Artinya sama aja gitu. Sama aja. Nah terus itu ketika sudah tahu filosofisnya kan enak juga gitu kan nonton. Oh iya, ada satu lagi itu yang logo tupai yang dimasukin. Iya. Oh iya. Dulu. Lupa tadi. Namanya bawah tangga, tapi logonya tupai. Nah, ya itu kan ada sedikit sulit juga berpikiran. Kenapa jadi pemusik nih? Jadi tupai, nah itu kenapa tuh? Peribahasa awalnya. Iya. Oke. Kenapa jadi logonya tupai? Kita kan tahu nih, tupai ini adalah binatang yang pintar dia dan gesit. Nah, harapannya di logo tupai itu kita gesit mencari ini pasar-pasar untuk menarik pengunjung, pintar. Dan ada juga sisi positifnya, meskipun tupai ini pintar, dia akan tetap datang juga. Itu juga kami meskipun kayak gitu pasti ada juga yang sisi buruknya nanti. Ya pasti ada masalahnya lah gitu. Ya. Artinya tidak semata-mata membuat ini untuk sempurnaan gitu kan. Sulit kalau kita berbicara kesempurnaan. Ibaratnya itu setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, kayak gitu kan. Kalau itu berat. Oh, Kalau siswa aja nih. Ini maaf deh sebenarnya deh. ya. Nih abang-abang kan lebih tua daripada saya gitu. Seumuran. Ketika berbicara ada Anda nih berbicara tentang ada masa ada orangnya gitu kan. Jadi sedikit itu
apa namanya hipokrit. Seandainya yang lebih muda, bagus saja gitu. Eko kelahiran tahun berapa? Dan Oh sama. Sebulan. Aneh-aneh Iya. terbongkar gitu. Kita penting juga nih tahu bang, gini, abang-abang kan sering manggung di Banjarmasin nih. Nah itu apakah punya keinginan atau punya rencana untuk manggung di kota-kota lain gitu? Kalau itu pasti Bang. Kalau itu pasti ada keinginan yang pasti Jogja. List pertama kami kalau manggung di luar dari Kalimantan Selatan pengennya ke Jogja. Nah nih penting juga nih, ada juga nih, kenapa jadi Jogja bang? Gitu. Karena Jogja itu kan pertama daerah istimewa, dari namanya aja daerah istimewa Yogyakarta. Terus yang kedua sekalian hiburan. Kalau ke Jogja itu kemana aja pasti ada tempat liburannya, pasti rame. Nah itu. Ya. Ada teman Sebenarnya kalau kita Las Vegas. teman-teman. enggak nih, saya sedikit tahu juga nih karena pernah juga ke sana. Ada semuanya ya istimewa tentang yang dekat ya. Kemana? Nah itu apa ada tambahan gitu kan? Nah, jadi ada sedikit sengklek juga di otak saya nih. Pelik ya. Gitu. Tambahan atau penjelasan bang ya? Penjelasan. Tentang kita main tur-tur tuh sebenarnya kalau di Kalimantan Selatan itu sudah ada beberapa kota yang kita mainkan. Di Banjarbaru pernah, di Martapura pernah, di Abongkai pernah, itu, dan bulan depan kita ada kabar gembira kan, Iya. main di Kapuas. Kita puas karena pendengaran. Iya. Jadi ada sudah apa namanya wacananya mau ke kota-kota lain gitu. Ya itu. Nah selanjutnya nih bang, ini kan abang nih saya sudah tahu tadi kan bosnya dari sederhana. Nah ini ketika kita berbicara permasalahan sanggar ini kan ada yang kita melakukan pengadaran nih biasanya. Ya. Nah apakah bawah tangga ini mau ada pengadaran juga gitu bang? Peribahasa itu membibit artis-artis baru gitu, nah yang dari sana juga gitu kan peribahasa. Kalau itu pasti kita harus ada pengadarannya, karena kita kan sudah mulai tua sedikit, aja tambah tuanya kan. Iya. Terbongkar. Ya saat ini kami kan melajari ada juga di Sangat kan. Caranya ya kalau kami tampil ikut kalian nyumbang berapa lagu lah selajur latihan main di Kopingan atau di kafe, karena kalian yang akan meneruskan kami. Ini kan beda-beda juga nih daerahnya kan. Kalau si Pomit ini kan Banjarmasin, nah di Rantau, aku di Madura, nggak mungkin kan aku selamanya di Banjarmasin, itu kan harus ada pengaturan lagi, Ya. generasi Untuk agar supaya bawah tangga tetap terjaga namanya. tetap ada. Nah seperti itulah. Nah jadi banyak harapan yang sudah dijelaskan dan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh abang-abang dari bawah tangga ini. Selanjutnya nih, apa lagi yang ditanyakan? Nah gini Pak, Ayo. ada di selanjutnya di bang. Rokok dulu. Boleh. Rokok dulu. Kopi dulu. Ada kopi, ada rokok itu sama seperti ada rokok, ada kopi. Gitu. Pakai senja lagi. Lanjut. Jadi tadi kan ada juga terkait dengan teman yang di luar Antasari ini. Ya. Nah jadi bagaimana ketika teman yang dari Antasari ini mau peribahasa itu mau belajar gitu nah, terhadap bawah tangga ini, lalu dia mendebarkan, oh ini ada nih bawah tangga nih yang bisa ngajarin umumnya gitu kan. Nah itu apakah punya keinginan nih untuk apa namanya dari yang di kampus lain ini untuk mengkader nih di kampus lain gitu untuk ke bawah tangga juga? Itu tidak menutup kemungkinan ya, itu bisa juga terjadi. Karena vokalis kita itu si Vio awalnya tuh bukan kami rekrut bawah tangga dulu, hanya kita latihan dulu, baru dia serak, kami serak, oke kita gabung aja nih, kayaknya kita apa ya, Frekuensi.
Iya, satu frekuensi. Kayak kita cocok nih. Iya ya. Segrup Cocoknya apa nih bang? partner saja. Tapi partner tuh bisa juga dimaknai sebagai pasangan. Partner musisi aja. Partner musisi, siap. Profesional lah kita lah. Profesional, tapi kalau nyesangkut ya tidak masalah ya. Kalau malu ya. Ini ada tawaran cuma menyebutkan sebenarnya. Tawaran. Ya, selanjutnya itu bang, ketika di KPKP ini kan sebenarnya abang-abang ini sering tampil sampai jam 3 gitu kan, sampai jam 2. Nah, apakah ketika tampil sampai jam yang pagi-pagi gitu, tampil sampai jam 3 gitu, apakah itu mengganggu terhadap aktivitas di luar dari kegiatan yang ada ini sebenarnya? Kalau itu nggak masalah kan, soalnya profesional aja. Kalau emang misal malam minggu ada job nih, main di kafe, terus mainnya sampai jam 3 paginya, ada lagi wedding biasanya kan, Ada yang wedding gitu. kawinan itu langsung lanjut biasanya, istirahat bentar lanjut lagi berangkat kayak gitu. Tidurnya besok paginya gitu. Tidurnya setelahnya. Setelahnya nih. Setelah main yang pagi itu. Itu baru terjadi kemarin ya? Iya. Baru terjadi kemarin. Oke. Berarti ada terus di job nih kan sebenarnya. Alhamdulillah. Nah, kita naik komersil tidak buat untuk makan atau buat rokok aja sebenarnya bang. Ya lumayan lah buat sebatkan rokok. Buat makan, cuma buat makan sebulan. Nah, Itu sudah terbongkar. Jadi ada ketidaksinkronan lah. Jadi seperti itu. Nah, lanjut. Ini kan dekat nih lagi kan ada hari musik nasional ya. Ya. Nah, apa tanggapannya nih bagi abang-abang semua yang musisi ini terhadap adanya peringatan ini sebenarnya? Harapan ataupun tanggapan terhadap hari musik nasional ini? Harapannya ya untuk Banjarmasin utamanya dulu ya dan sekitarnya. kayak anjir. Nggak tampil puasa. Mau kopi ya deh puasa ya. Kan dekat kan, udah dekat Iya. aroma bulan puasa, bulan Ramadan. Ya. Jadi menurut saya ya, apalagi sekarang ya minat bakat dalam bermusik ya. Ini bukan hanya modern ya, lebih daya tariknya juga ke tradisi kan. Jadi menurut aku sendiri ya kurangnya minat bakat anak muda sekarang ke tradisi. Nah kayak gitu. Jadi apa ya, kurangnya atau pelopor bukan sih, apa sih namanya, yang mulai ya, yang mulai gimana sih daya tarik tradisi itu kan. Padahal dari pemerintah, dari kesenian, teman budaya pun sudah melakukan kayak gitu. Cuman kayaknya ada daya tarik yang kurang lebih dari itu ya. Minatnya ya. Kalau di kampus sih banyak yang udah minat kan. Udah banyak yang melakukan siping kan, di pinggiran di kampus untuk wilayah UIN. Sekarang banyak juga sih alhamdulillah antusias anak muda ya, tapi lebih ke modern ya benar-benar. Modern indie kayak gitu kan sekarang. Iya. Zamannya lah. Senja-senja Kan, sebat rokok, ngopi. para pengabdi Pirsa Basari. Karena jadi rambut pamungkas semua sekarang kan. Ya. Jadi ada ada degradasi lah Degradasi kan. untuk yang musik-musik yang tradisi itu kan. Jadi harapannya gitu ya bang. Hal disayangkan sih. Terus dari pengaruh ada Karena ranah kami itu bukan di modern, buat kami ini, jadi tradisionalnya ya. artinya bisa juga nih untuk dipanggil ngejob Iya. untuk musik-musik tradisional. Bisa. Jadi sebabnya mereka ini kan semua genre. Iya, jadi kalau pengen bisa aja langsung kontak di Instagram kami. Ada di Kami bawah. official. Ada di bawah. Tangga musik. Iya, bawah. Kita ganti. Dari Bang Eki bang ada bang? Sebenarnya kalau harapan di hari musik nasional ini kita yang yang ringan-ringan aja, simpel-simpel aja. Tiap tahun tuh kita misalkan itu untuk meningkatkan minat itu pemuda untuk bermusik,
kita adakan aja tiap tahun tuh peringatan hari musik, entah kita adakan kayak konser semalaman dengan beberapa bintang tamunya gitu, atau ya apa konsepnya lah, yang penting tiap tahun itu ada kita memperingati itu sebagai wadah atau tempat untuk para musisi itu berkumpul juga kan. Karena zaman sekarang ini menurut aku pribadi, sekarang bukan zamannya saingan antar musisi, bukan zamannya kolaborasi. Itu kalau aku sih. Nah nih tadi sudah kita dengarkan bagaimana latar belakang dan juga bagaimana mereka terlahir. Nah ini bincang-bincangnya nggak cukup deh sebenarnya kalau cuma dengar bincang-bincangnya doang nih. Nah gimana kalau abang-abang langsung aja nih mainkan gitu kan? Mainkan apa lagi nih? Mainkan musik dong, maksudnya mainkan yang lain cowok gitu kan. Ya, langsung bang, sip. Masihkah ada aku
Iya. Lanjut yang tadi Bang. Ya. Nah ini kita berbicaranya lebih ke arah permasalahan nih. Wow. Selama bermusik nih atau dari berdirinya Bawah Tangga ini ada kendala-kendala apa gitu? Kalau bisa dijelaskan secara rinci ya masalahnya. Gitu Pak. Yang lebih muda. Kendala berapa bagian pulang lagi kan ada kendala yang biasa yang kecil aja atau yang besar gitu kan. Kalau kendala kecil paling bila kalau kita main jauh-jauh tuh transportasi kan. Nah itu juga alat itu saja alat belum lengkap dulu ya kan dulu misalnya Iya. Ini semua kendala deh, Pak. Iya. Baik dari dulu atau sekarang atau nanti gitu. ada juga di kita main di stasiun radio kemarin vokalisnya langsung suaranya serak langsung kita gantikan si Bang Buddha, Bang suara saya sudah serak ini langsung aja aku selaku vokalis yang dulu kan langsung aja nyanyi adanya dulu. Iya. Itu kendala untuk penampilannya. Habis itu kendala di apa lagi ya? Biasanya yang lebih sering itu kendala di pada kafenya biasanya. Biasanya kan sudah ACC nih, budget segini. Terus setelah selesai main, budgetnya kurang dari segitu. Itu sering banget kayak gitu. Tapi nggak jadi masalah juga ya kan, karena emang segini Bang. Emang kemampuan kami emang segini, terus emang menikmati musik kan, menikmati musik bukan mencari itunya, lebih ke bonus aja lah gitu. Iya. Karena prinsip kami gini, kalau di Bawah Tangga, yang penting rame dulu, yang penting bermusiknya dulu, bukan masalah budget. Tapi kan budget pasti, tapi kalau bermain itu yang penting gimana kita menampilkan yang baik Ya. buat pendengarnya. Pokoknya yang terbaik dulu. Nah, itu. Artinya itu tidak menjadi permasalahan karena solusinya itu bisa dipecahkan oleh anggota sendiri gitu kan. Iya. Ada lagi. Ya. Waktu di kampus ya? Iya. Iya di kampus. Boleh. Sebelum latihan ke studio lah, terus kita latihan di Bawah Tangga. Ya. Ukurannya berapa sih ya? Orang gitaris, basis, ya drum yang awam lah kita mainnya kan kajuan. Terus vokalis gitar terus empat kalau nggak salah kita ya. Di ruangan 1 kali 3 meter. Dan kayak ubur Bang. Bener dah. Masa main musik kayak ubur? Aduh ya. Tata letak 1 kali 3 meter, terus bagian atas Miring tangga kan? Kan di bawah tangga. Iya. Jadi sampai main country kayak gitu. Itu apakah mengurangi performance tuh Bang? Enggak sih, kalau performance enggak, cuman latihan aja, cuman kita bikin happy aja kan. Nanti asik kan, bener dah. Meskipun ada itu ya. Dan ada kipas kan satu, rokok lagi, bull. Terus kan tertutup tempatnya kan, tertutup dia terbuka, tangga. Jadi ada tangga terus ditutup kayak gini. Jadi ada sulitnya juga gitu kan Bang selama bermusik ini berbahasa awal merintis kayak gitu. Pasti gitu. Nah, jadi untuk viewer nanti kalian kalau mau mengawali sesuatu itu ya memang harus total sebenarnya. Tidak bisa kita hanya sekedar setengah-setengah mengerjakannya itu. Nah, jadi ini pesan moral. Pak, pesan moral. Gitu. Jadi yang lanjut aja nih kan. Ini kan di Banjarmasin nih. Ya. Bagaimana Banjarmasin ini penduduk lah atau penikmat musik di Banjarmasin ini bagaimana seleranya terhadap musik yang anda bawakan ini gitu. Kalau kami itu biasanya menyesuaikan dengan kafenya. Biasanya kayak gini. Ada kafe yang mintanya genrenya
tahun 2000-an, tahun 90-an. Biasanya penikmatnya tuh bapak-bapak, ibu kayak gitu. Musik-musik nostalgia. Iya, kayak gitu. Jadi kami menyesuaikan. Terus ada juga yang kafe itu yang mintanya dikoploin apa aja musiknya. Popnya dikoploin, lagu-lagu kekinian dikoploin kayak gitu. Terus ada juga yang lagu-lagu indie. Jadi kami menyesuaikan. Kami nggak bisa juga mau. Kami kan kalau Nyepomet itu genrenya lebih ke rock, metal. Jadi nggak bisa kami yang ini kami loh. Kecuali mungkin insya Allah ya, misalnya kami punya panggung sendiri, baru kami bawain dengan yang warna kita sendiri lah. Untuk saat ini masih menyesuaikan. Kan dan logoan kita ya, logo. Iya. Tergantung pasar. Iya. Akhirnya sesuai dengan pesanan gitu kan. Iya. Iya. Jadi gitu. Ini kan tadi ada berbicara terkait dengan genre. Nah, jadi mungkin viewer nih mau tahu juga nih dari masing-masing personel. Tadi personel. Dari personel bawah tangga nih, apa genrenya yang paling disuka dan juga musisi panutannya gitu kan. Dari abang yang paling muda dulu. Kalau aku ada sih Melayu. Melayu saya suka. Musisi yang diidolakan? Kalau Melayu pasti siapa yang nyanyian itu? Victor Huta Barat. Itu penyanyi tahun 90-an. Ya, orang-orang dulu lah. Cengkoknya itu yang suka. Ya itu Melayu. Ada kesamaan nggak sama dangdut yang antara Melayu? Beda. Pasti beda. Oh, jadi abang lebih sukanya kalau Melayu tadi ya? Ini kalau bedanya dangdut sama Melayu lah. Ini menurut aku aja. Kalau penyanyi Melayu diminta nyanyi lagu dangdut, kemungkinan besarnya bisa dia. Kalau penyanyi dangdut disuruh lagu Melayu, itu belum tentu. Sama kayak kita ngaji sama nyanyi kan. Kalau sudah ngajinya bagus, nyanyi bagus. Iya. Gitu juga. Itu karena apa itu bang? Dari dangdut ke Melayu ini jadi tidak bisa nih, kemungkinan besar tidak bisa. Menurut aku Melayu itu lebih sulit dari dangdut. Dalam segi tempo, musik. Cengkok kan khas tuh cengkoknya tuh. Temponya slow ya. Satukannya kan 3/4. Yang ada 3/4. Lebih sulit. Lebih sulit. Ada lagi bang? Mungkin selain Victor Huta Barat tadi. Sebenarnya banyak sih, semua jenis suka aja. Tapi yang paling suka itu Melayu. Atau kalau di band-band rock juga Dewa 19 suka. Dewa 19. Nah ini saya mau tanya nih, ST12 itu masuk Melayu atau pop tuh? Pop Melayu. Hari aman. Ada teman saya itu yang kuliah di Malaysia tuh kan. Banyak katanya lagu-lagu ST itu yang diputar di Malaysia sebenarnya. Artinya orang dari Malaysia sendiri itu suka terhadap musik-musik pop. Cari Indonesia kan nih banyak juga band Melayu. Kayak kalian band itu Melayu. Dadali ya itu. Papingka Melayu kan. Armada. Apa itu yang anu tuh bang? Yang sering nyanyi lagu religi? Wali. Melayu. Jadi banyak dengan namanya patokannya. Untuk Bang Mahar, Bang? Kalau aku sendiri itu lebih suka di Jepangan. Musik-musik anime ya bang? Iya, semacam kayak gitu. Karena dengar bassnya itu asik. Dia jalan terus bassnya. Nah dari situ suka sama kayak J-Rock sama Wima. Berarti ada J-Rock, ada J-pop ya kan? Iya. Ya ada J-pop, ada J-pop, ada K-pop. Tapi K-pop enggak kan bang? Enggak. Itu Nggak tahu. mungkin itu musik-musiknya cewek gitu. Tapi suka juga kan nonton. Enggak bang, saya sukanya paling action. Action Jepang. Itu tag action ya. Oh iya. Bukan lagi itu tanda kutip. Terus untuk Bang Pomet nih,
Untuk saya sendiri itu lingkungan ya, faktor lingkungan salah satunya. Kalau kita di rumah pasti dengerin lagu, bukan lagu sih, pasti banyak dengerin ngaji ya. Nah, ngaji. Jadi religi ya. Religi padahal. Iya. Terus perkembangan kita temenan lingkungan sekitar kan ke bawah jadinya mah. Anak-anak kan sering main kayak lagu J-Rocks, Metal. Peter Pan. Metal belum sih. Oh, belum. Iya, metal belum lagi perkembangannya. Terus J-Rock, Peter Pan, kayak Changcuters ya. Nah, terus mau perkembangan ketemu teman yang suka metal lagi, dapat lagi kan kita keluarnya kan sukanya nih. Iya. Terus bang. Sampai teman anak pang juga sampai. Ya. Nah, jadi berbagai macam genre lah kita. nah, tapi yang lebih hanunya rock mah, gitu kan. Yang lebih apa namanya? Dominannya. Dominannya yang itu tadi, maksudnya genre-nya kayak J-Rock ya. Rock. Japanese Rock kan, Ya, Japanese rock, popang, metal gitu. Itu bagaimana itu bang menjelaskannya bang? Karena tidak semua orang paham terhadap musik-musik rock nih kan. Salah satunya itu ada yang punk gitu kan, metal itu apa itu? Itu bagaimana tuh anunya nih penjelasannya gitu kan? Kalau abang suka nih sering dengar lagu-lagu tersebut tuh apa bedanya gitu kan antara metal, punk dan juga alternatif dan R&B? Oh. Dia lebih tahu ya kayaknya. Lebih panjang lagi penjelasannya. Sampean kayak lebih tahu. Enggak, saya mau tanya. Ya, saya mau tanya kok. Ya, saya di sini bukannya merasa lebih tahu ya, cuman kita lebih sharing aja ya. Ya. Kalau aku lebih kayak konteks sukanya ya, bawaan emosional sih. Kalau maksudnya suka kadang-kadang dengerinnya lagunya kesini sambil nostalgia lah kan. Ketemu teman popang, hari lagi kesini lagi untuk beberapa hari dulu. Jadi kadang-kadang emosi itu tidak tetap lah, berpindah-pindah. Kadang-kadang metal lagi, popang ya udah popang. Jadi karena kita standby dalam satu band ya, namanya tadi bawah tangga. Jadi kita harus menyesuaikan juga kan. Jadi kita nggak mau kan ego sendiri kan. Ya. Menyesuaikan juga. Kalonya ada nih, bagaimana nanti kan kita kan tidak tahu deh di masa depan ini apa yang akan terjadi kan. Ya. Kalonya abang diberi kesempatan manggung di luar negeri, maunya mana? Tapi kalau aja dalam negeri kan Jogja deh dengan keistimewaannya gitu. Iya. Nanti kalonya sudah di masa depan kita tidak tahu nih kan kapan gitu. Kalonya mau ke luar negeri, maunya mana? Kanada lah ya. Kanada galau. Ada nih yang bener-bener kan? Bukan yang Kanada galau. Simpur ya. Kalau mau diajak-ajakin manggung misalnya di luar negeri itu maunya mana gitu? Eki, Pade. Kalau ke Jepang. lebih apa ya maksudnya ya? Karena sering nonton konser aja sih di YouTube. Konsernya tuh antusias penontonnya itu. Oh, penikmatnya lebih Lebih antusias, banyak dan gak ribut kayak di negara kita ini. Iya. kita ini beda genre kok kadang-kadang ya kalau di Indonesia sendiri itu beda genre bisa kesampaian. Iya. Saling bully. Saling ngebully. Kalau di luar itu kan beda. Kalau Bang Harum mau kemana Bang? Maunya ke Tomorrowland. Itu mana itu? Nah, Saya kalau tahu. nggak tahu bisa googling nanti. Tomorrowland. Nanti kita cari. Saya perlu search juga deh. PR. Untuk abang komen Ya kalau sendiri saya ikut aja lah. Ibu apa ya kayak ikut aja lah. ikut aja lah. Pentingnya syukuri aja gitu. Syukuri. Cuman bonus. Kalau syukur ini kan berarti ke Arab deh. Ya, Kalau bisa nanti kan rock. Enggak deh, itu kan Kan intinya penikmat musik kan kita. Iya. Penikmat musik. Ya. Dan kalau di luar dari penikmat musik, hasil yang kita ambil berarti bonus. Kan keluar kota. Itu tadi Bu dari Bu. kamu ini IO. banjar. Oh, pecah. Bonus. Terus nih Bang, lagi
buat ngomong-ngomong yang lain lah. Dari musik-musik yang terbang. Dari latar gini bang, untuk kehidupan lain nih di dunia musik nih bagaimana bang? Apa itu dari pendidikan atau dari latar belakang keluarga mungkin bisa diceritakan nih pada viewers nih. Oh, kenapa jadi kami suka musik? Ya. Jadi musik kayak Ya. gitu, Pak ya. Nah, dulu. Ya paling tua. duluan. Yang tua aja dulu. Yang paling tua. Kan yang muda terus. Sempat ya dulu ya. Sebab sama saya sebab juga ya. Nakbet. Tak saja banget ya. I'm so sorry. Jadi kalau dari musik ya, musik itu kalau aku sendiri itu bukan dari alat modern ya. Maaf, kalau rebana modern enggak? Rebana Ada tradisi juga. tradisi Kontemporer. ya kontemporer dari alat aman ya. Padahal dari alat itu padahal dari dunia musik kan tarinya pertama itu main rebana dulu, kita hapsi kan namanya dulu kan, berkembang terus teman lingkungan kita ya tadi sampai suka kayak lagu Jiro itu awal mulanya. Kalau dari keluarga, latar belakang keluarga sendiri itu memang ada sih kayak kakak ipar, tradisi modern juga. Itu aja kalau latar belakang keluarga nggak seberapa sih, cuman dari pergaulan aja ya, berkembang terus sampai ke sini jadinya kan. Ya. Oh jadi dari anu juga malah dari rebana juga nih. Rebana beneran Islamik dulu ya. Menyesuaikan lah dengan Menyesuaikan. pergaulan juga kan. Pada akhirnya rock itu kan dari rebana rock. Pakai twin kan. Terus dulu dari Bang Mahar nih gimana nih? Kalau kita dari mama itu vokalis, dia nyanyi. Terus dari almarhum ayah itu beliau itu orkes dangdut. Jadi beliau tuh pemain keyboardnya. Dari keluarga musik juga ya Bang. Iya. Iya. Keluarga seni nih. Ya. Enggak lah. Berarti secara biologis itu musik. Darah biru darah biru. Darahnya ada tangga aku. Ada balok keluar ya. Terus kayak gitu. Kalau dari keluarga, kalau ading itu ngikut anu juga, ngikut keluarga juga. Karena kami itu di rumah nggak langsung disuruh nih alat musik nih mainin, enggak. Tapi gimana caranya kami itu emang tertarik, nggak langsung yang disuruh ini langsung main nih, ini namanya gitar terus mainnya kayak gini, ini sini latihan, enggak kayak gitu. Otodidak lah, jadi siapa nggak? Enggak. Siapa yang mau ya kan? Oh iya. Yang mau. Jadi Tergantung minat, tergantung minat. Ya. Ditanamkan almarhum abah deh yang lebih dominan kayak ke situ. Jadi ditanamkan minatnya dulu ke anak ini maunya apa. Ya. Kalau nggak suka musik nggak dipaksain. Ya. Tapi karena sering hampir tiap hari lihat musik, abah main alat musik terus tiap pagi dari jam 6 pagi sampai beliau mau berangkat kerja, itu pasti mainan musik, biasanya lagu-lagu dangdut di play beliau. Jadi ada latar belakang keluarga juga ya Bang ya. Misalnya. Kalau dari Bang Eki nih, gimana? Ya. Sebenarnya kalau di musik lah, keluarga besar kok kalau di Madura kebanyakan kalau om tuh kalau nggak tentara, polisi tuh keluarga besar kok. Ada mungkin darah seni yang ada sekarang ini dari kakek sama omku yang di Madura juga. Di mereka musik tradisional kerawitan ya. Dan mereka berdua yang setuju aku di musik ini. Yang lainnya yang tentara, polisi, apa itu musik? Apa? Nah itu aja. Ya, yang menjadi penyemangat kakek sama omku itu aja. Ya. Jadi ada juga Bang dari latar belakang keluarga dari kakek gitu kan. Dan sekarang pun dicontoh sama adik.
adik kandung sekarang mulai ke musik juga SMA kan, jadi vokalis ya, main di acara ulta sekolahnya. Pensi gitu. Ya, pensi gitu. Malahan jadi prestasi ya. Boleh prestasi sih. Alhamdulillah dia mulai SMA. Kalau aku kan selama kuliah aja baru dulu musik ini. Menjelang tua ya. Nih yang terakhir nih kan dari Iya. segelintir pertanyaan-pertanyaan yang santai tadi kan. Apa nih harapan kan? Bukan harapan. Biasanya kan kalau mau terakhir tuh pasti harapannya apa nih? Pasti kayak gitu. Atau Kesimpulan ini bukan kalau kesimpulan kita buat skripsi bang. makalah. Itu kan latar belakang. Iya ya. Pesan moral nggak? Enggak kan? Bukan pesan moral tadi, pesan aja. Pesan-pesan. Pesan-pesannya nih untuk viewers semua yang mau memulai ke dunia musik, masuk ke dunia musik ini bagaimana gitu. Jadi siapa dulu? Dari yang paling muda dulu Bang. Coba gitu. Ya untuk musisi atau yang suka musik atau yang cinta musik, kalau mau berkarir atau di dunia musik, lakukan aja, ya kan? Pertama di awal mungkin akan kita merasa minder pasti, karena orang-orang sudah jam terbangnya banyak, sudah tinggi, kita merasa insecure. Iya. Itu bahasa tuh saya benci sekali itu. Jangan pernah insecure, pokoknya kalau mau bikin, apalagi kalau bikin grup, kita harus menjaga solid lah bersama anggota itu kalau grup. Yang penting yang kami pakai lah kalau di bawah tangga, sistem yang dipakai di bawah tangga nih sistemnya sebagaimana sistem di sanggar ya, keluargaan aja gitu kan. Untuk misalkan ada permainan nih jelek nih, kami tampil misalkan ada yang salah, entah itu katokan tajunnya atau drumnya, bassnya, gitarnya, kami nggak mungkin kesalahan, pasti melirik aja. Ketawaan. Itu aja kami olah, bikin aja, ketawa aja. Keluargaan nggak pernah kami. Kenapa kamu ini salah-salah main? Kamu berhenti di bawah tangga enggak? Otoriter. Ya gitu sih. Ya. Pokoknya itu aja, jangan insecure untuk jadi di musik ini. Ya. Itu pesan dari Abang Eki itu, jangan insecure. Walaupun saya benci sekali dengan apa sih apa ini? Kenapa kita tidak pakai kata khawatir gitu kan? Iya. Apa namanya? Biar Tidak percaya kekinian, diri mungkin. Biar kekinian. Begini insecure. Kayak Kayak medicure. Terus deh dari pemahar nih gimana nih pesan-pesannya nih? Mungkin satu aja, konsisten. Konsisten. Karena awal ini pengalaman pribadi kan. Awal bermain musik itu, kenapa jadi suka musik itu? Pertama alat musik itu emang konsisten dulu. Awal-awal tuh pasti bosan. Tiap hari itu terus Apalagi misalnya. nggak bisa ya lo Bang? Makinnya. Itu pasti itu. Kalau lihat dari kita kayak gini, kalau bosan, tinggal bentar dulu, cari moodnya dulu, balikin moodnya, terus latihan lagi. Ya. Jangan bosan latihan. Yang penting konsisten. Mantap sekali. Jadi dari Bang Komet ini gimana? Jadi kalau pesan ya, ini sharing aja ya, sesuai kita pengalaman sendiri dan kawan-kawan di sana dan di sini. Mungkin ada kesamaannya juga kan. Ya pasti kita ada pasanya mengalami kesusahan ya, walaupun dengan apa aja gitu. Alat musik, ya support lah dari teman-teman, dari keluarga sendiri. Ya kadang-kadang kita tidak bersupport. Tapi walaupun tidak bersupport, kita bisa memahamkan bagaimana musik itu berjalan dengan baik gitu. Intinya konsisten aja sih. Sama dengan pemahar nih, konsisten namanya ya. Konsisten. Jadi ada dua, jangan insecure dan juga konsisten. Satu lagi, jangan pernah menghina karya orang lain. Itu paling penting. Itu Jangan pernah menghina karya orang lain. itu sering tuh sebenarnya. Apalagi biasanya kan orang-orang yang baru di musik, baru belajar musik, terus tampil di atas panggung, kebanyakan banyak salahnya, itu jangan langsung dihina. Karena itu masih proses mereka loh. Iya. Kita tidak tahu kan apa yang sudah dialaminya. Apa yang sudah dialami, entah dari Pagal. luka bekas terlalu latihan main gitar, kayak gitu. Itu paling penting.
jangan insecure pertama, secure, yang kedua konsisten, yang dan ketiga hargai karya orang lain. hargai karya orang lain. Luar biasa sekali tadi. Cakep. Demikian obrolan santai kita di sore hari yang sangat cerah ini bersama abang-abang bawah tangga. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan intisari dan juga nasihat-nasihat dari mereka semua. Intisari. Kawan-kawan. Nah, jadi gitu. Terus like dan subscribe channel kita ini agar menjadi channel yang luar biasa nanti di kedepannya. Demikian dari saya, Koperasi Sabillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sati Sati Om Budaya.